Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel Nunifat. Pada video kali ini saya akan membahas seperti yang kalian lihat, judul yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenal bagian dari daging sapi. Bertepatan dengan hari ini adalah Hari Raya Idul Adha, di mana pasti banyak di antara kalian yang sedang berkurban ataukah sedang membeli daging sapi di pasar ataukah di RPH, rumah potong hewan. Nah, tentunya kalian harus mengenal bagian-bagian sapi sesuai dengan selera masakan yang kalian ingin buat bersama keluarga kalian. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah gambaran dari bagian-bagian sapi yang saya ambil dari Wikipedia. Nah, tentunya pemotong daging ataukah bapak pemotong hewan yang berada di RPH sudah memisahkan bagian-bagian sapi sesuai dengan harganya. Jadi mulai dari harga yang paling murah, harga sedang, dan harga mahal, semua ada pada bagian-bagian sapi ini. Jadi semua sudah dipisah-pisahkan. Nah, tentunya kalian harus mengetahui bagian-bagian tersebut. Nah, jadi kita mulai dari bagian paling depan. Nah, di sini saya sambil bacakan ya dari artikel yang terpercaya agar saya tidak mengeluarkan salah-salah kata. Nah, kita mulai dari bagian daging punuk atau blade. Nah, jadi daging sapi yang berada di bagian atas yang menyambung dari bagian daging paha depan terus sampai ke bagian punuk sapi ini merupakan bagian yang dimana terdapat banyak serat-serat kasar yang mengarah ke bagian bawah. Jadi ini dia bagian blade-nya. Dia berdekatan dengan kepala atau berdekatan dengan leher. Nah, daging punuk ini atau daging blade ini merupakan bagian yang terbanyak serat-seratnya. Jadi kalau kalian mau masak daging asap yang mungkin saat ini lagi tren ya atau lagi hits daging asap dimana dicampurkan dengan daun ubi. Nah, itu sangat enak tuh sebenarnya. Saya suka. Nah, ya ini dia kalau kalian mau masak daging asap ya tentunya kalian harus pilih bagian daging punuk atau blade. Nah, oke. Kemudian kita lanjut pada bagian chap atau bagian paha depan atau disebut dengan sampil. Nah, bagian paha depan atau cak ini merupakan bagian daging sapi yang berasal dari bagian atas depan. Kemudian ciri daging ini berbentuk potongan segi 4. Jadi ya, itu ya. Dia berbentuk potongan segi 4. Kemudian dengan ketebalan sekitar 2-3 cm. Jadi tebal ya. Selain itu daging bagian dari tulang pundak juga masih menempel ke bagian paha sampai ke bagian keluar dari punuk. Jadi dia masih menempel dengan bagian daging dari punuk. Nah, untuk bagian paha depan ini cocok banget kalau kita mau masak seperti coto Makassar atau rendang. Nah, seperti itu cocok banget karena ketebalannya itu lumayan ya dari tadi 2-3 cm. Kemudian kita lanjut pada kaprol atau bagian daging lamusir depan. Nah, bagian daging sapi ini berasal dari bagian belakang sapi di sekitar khas dalam, khas luar dan tanjung. Potongan daging ini diambil dari bagian punggung. Nah, ya. Kemudian dipotong dari rusuk ke-4 sampai rusuk ke-12. Daging ini biasanya dipanggang, dibakar, atau di-grill. Jadi kalau kalian misalnya senang dengan masak makanan yang dipanggang, mungkin bisa coba atau bagian dari daging lamusir depan atau kaprol. Kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya yaitu bagian sirloin atau khas luar. Nah, untuk daging ini yang berasal dari bagian bawah daging iga, bagian atas ya, bagian atas dari bagian iga, terus sampai ke bagian sisi luar khas dalam. Daging ini adalah daging yang paling murah dari semua jenis khas atau dari semua jenis daging karena otot sapi pada bagian ini masih lumayan keras. Jadi kalau misalnya kalian ingin memilih daging yang agak-agak murah, mungkin bisa memilih bagian dari daging sirloin karena
di sini dia dagingnya masih keras. Nah, jadi mungkin harganya lebih murah karena dagingnya itu masih keras atau berdekatan dengan kaprol yang berdekatan dengan rusuk tulang atau rusuk. Jadi makanya daging di daerah sirloin ini agak keras. Nah, kemudian kita lanjut pada tenderloin atau khas dalam. Jadi daging sapi ini berada di bagian tengah atau dekat flank. Jadi berdekatan dengan flank. Kemudian bisa sangat cocok digunakan dengan masakan steak karena karakteristik dari daging ini merupakan bagian otot utama dekat tulang belakang ya, dan kurang lebih di antara bahu dan tulang panggul. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut pada tulang daging tanjung atau punggung atau disebut dengan ram. Nah, salah satu bagian daging sapi yang berasal dari bagian punggung. Kemudian biasanya yang ini disajikan dengan dipanggang. Jadi kalau misalnya mau masak daging yang dipanggang, bisa pilih bagian daging dari daging tanjung atau ram. Kemudian kita lanjut pada silver side. Nah, ini dia silver side. Jadi kalau saya lihat ya, daging silver side, kemudian daging kelapa ini, kemudian daging seng itu hampir sama sebenarnya. Jadi kalau mungkin favorit ya, kalau favorit sih mungkin daging-daging yang favorit itu ada daging silver side, ini daging kelapa, daging sengkel atau seng, dan daging paha depan. Jadi ini kan paha belakang ya. Ini, nah daging paha belakang itu terbagi menjadi 3 dia. Jadi ada daging di sini di dekat flank ya, kemudian ada dekat ram, silver side, dan daging bagian paha bawah atau dekat kaki itu shank. Nah, kemudian ini daging paha depan. Nah, ini hampir sama sih sebenarnya. Jadi kalau mungkin paling mahal mungkin paling ini ya, karena dia ototnya sangat banyak dan tulangnya sedikit. Ya. Kemudian lanjut daging kelapa atau knuckle. Nah, ini merupakan daging atas bawah yang diantara penutup dan gandik. Biasanya hidangan yang menggunakan daging ini adalah daging panggangan. Nah, ya makanya mahal ya, karena daging-daging panggang yaitu menggunakan daging-daging yang memiliki kualitas otot yang banyak. Kemudian lanjut pada daging shank atau kita rib meat atau iga. Nah, ini dia. Jadi daging iga yang sangat cocok dengan memasak kondro. Nah, karena tulang pertulangan nih daging iga. Jadi daging ini banyak digunakan juga, yang dimana bisa dengan tulang dan bisa juga tanpa tulang. Jadi ini sangat cocok dengan steak. Nah, siapa tahu banyak yang senang steak bisa menggunakan bagian dari daging iga. Kemudian lanjut pada brisket. Nah, brisket ini dekat dengan kaki depan. Jadi dia bagian daging yang berada di dada bawah. Kemudian daging ini umum digunakan untuk daging sapi, seperti masakan sate ya bisa juga. Nah, daging-daging di bagian dada bawah. Nah, itu dia mungkin yang sudah saya jelaskan flank. Nah, kalau flank itu daging otot ya, daging otot perut atau abdomen, dimana bisa digunakan dengan membuat steak, sate, juga makanan khas lainnya atau rendang bisa juga. Nah, ya itu tadi dia bagian-bagian sapi yang sudah saya bacakan berdasarkan artikel yang saya percaya. Nah, mungkin kalian yang sudah mau memasak dan makan bersama keluarganya bareng-bareng, kalian bisa memilih bagian daging mana yang kalian inginkan sesuai dengan selera masakan yang kalian ingin buat. Jadi jangan salah pilih daging, jangan salah pilih bagian daging. Kalau misalnya kalian mau masak
yang tadi saya katakan, misalnya daging asap, terus kalian make daging apa ya yang agak lembut, itu mungkin flank ya, dia agak, karena di bagian abdomen itu mungkin agak lembut. Nah terus kalau daging asap kan itu cocoknya, karena kan kalau daging asap itu dimasak lama berjam-jam, sedangkan yang cocok yang dimasak lama atau berjam-jam itu daging yang memiliki kandungan serat tinggi. Jadi itu salah total, nanti kalian gagal dalam memasak. Jadi pilihlah daging atau bagian daging sesuai dengan selera masakan yang kalian inginkan. Nah seperti itu tips dari saya. Oke, jadi maaf jika ada salah kata. Di sini saya hanya ingin sharing menurut saya, karena menurut saya informasi ini sangat bagus sih buat siapa saja pasti membutuhkan, tidak hanya mungkin dokter hewan, masyarakat pada umumnya, ibu-ibu mungkin yang sedang memasak juga membutuhkan informasi ini. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Sekian, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, see you next video. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.